Assalamualaikum teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol lonceng, like, comment, and subscribe. Terima kasih ya. Selamat menonton. Menginjak usia pernikahan yang ke-6 tahun, keluarga ini diterpa badai Suaminya udah mulai bosan sama istrinya kan. Suaminya ini selalu marah-marah dan menganggap istrinya ini tidak berguna. Ini dia marahin istrinya kan, katanya makanan istrinya itu gak enak. Kamu gimana sih? Ini makanan apaan? Gak ada rasanya lagi. Kamu bisa masak gak sih? Taunya nangis terus. Udah gak bisa masak, lupa bayar listrik. Aku kan udah ngasih uang ke kamu. Kenapa kamu gak bayar listriknya? Gini kan jadi panas, aku kepanasan tahu. Maafin aku mas, aku lupa bayar listrik. Soalnya kemarin aku nganterin anak kita ke sekolah dan aku harus seharian nunggu dia. Dan alhasil aku jadi lupa. Mendengar suara berisik, anak ini datang menghampiri kedua orang tuanya. Kamu kenapa kesini nak? Kamu ngapain? Kok kamu udah bangun? Mama kenapa? Kok mama nangis? Mama jangan nangis. Papa apain mama? Kalau papa apain mama, aku nangis nih. Mama. Aku gak mau kalian berantem. Aku gak mau kalian pisah. Tenang aja nak, mama sama papa cuman acting kok. Mama sama papa gak berantem beneran. Sudah hampir setahun pertengkaran itu terjadi. Suaminya ini selalu marah-marahin dia, tapi istrinya ini selalu sabar mengingat dia memiliki anak dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu. Sampai pada suatu hari ketika dia pergi mengantar anaknya ke sekolah, mereka kehujanan kan. Nah, karena hujannya itu deras banget, akhirnya mereka pergi berteduh nih. Setelah menunggu lama, hujan tak kunjung reda Yang ada hujannya malah makin deras kan, dan anak ini udah menangis karena dia pengen pergi ke sekolah kan. Nah, pas menunggu gitu, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang datang menghampiri mereka kan dan menawarkan jasa payung. Kirain nih laki-laki ojek payung. Ternyata laki-laki ini adalah tetangga baru mereka Laki-laki ini baru pindah ke komplek mereka 1 minggu kan. Kebetulan dia lagi lewat, dia mau pergi kerja nih. Profesi dia sebagai seorang dokter. Nah, karena melihat anak itu menangis, makanya dia samperin, dia tanya, ada apa ya mbak? Kok anaknya menangis-nangis? Kamu culik ya mbak? Enggak, bukan. Saya bukan culik. Tapi ini adalah anak saya. Saya mau ngantar anak saya ke sekolah. Karena hujan, kita jadi berteduh. Oh, saya kira mbaknya culik. Ya udah, kalau gitu ayo saya antar mbak. Kebetulan mobil saya deket di sini kok. Rumah saya deket ini juga. Ayo kita ke mobil saya. Akhirnya ibu dan anak ini diantar sama dokter ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, anaknya pamitan mau masuk ke kelas kan. Dadah mama love you. Nanti jemput ade ya ma. Mama hati-hati pulangnya. Ya nak, kamu belajar yang semangat, oke? Jangan nangis lagi ya. Pak dokter makasih ya, kalau tanpa bantuan bapak kami gak akan mungkin bisa sampai di sekolah. Terima kasih banyak ya pak. Sama-sama, santai aja kali. Oh iya, kamu pulangnya gimana? Saya anterin juga ya, kita payungan bareng. Kan kebetulan rumah kita searah. Oh, boleh deh Pak Dokter. Nah, setelah sampai di rumah, kedua orang ini tukeran nomor HP Setelah pertemuan yang tidak disengaja itu, akhirnya mereka semakin dekat Kan sekarang udah punya nomor HP masing-masing kan. Mereka sering teleponan, mereka sering chattingan. Tapi si dokter ini gak tahu kalau ternyata si ibu ini tuh sebenarnya punya suami. Dia mikirnya perempuan ini tuh janda kan, dan punya anak 1. Karena merasa cocok dan chemistry-nya dapet, mereka melanjutkan hubungan ini kan. Mereka janjian mau ketemuan di taman bermain. Nah, di taman bermain itu si Pak Dokter ini nembak cewek ini kan, dan dia mau-mau aja karena dia ngerasa dia bener-bener diperlakukan spesial kan. Beda banget sama suaminya yang selalu memperlakukan dia dengan kasar. Ini dia lagi mau siap-siap ketemuan sama cowok itu kan dia lagi dinner. Nah, pas dia lagi siap-siap, tiba-tiba suaminya datang dan bilang, kenapa kamu ketawa-ketawa sendiri? Ada yang aneh. Kamu kira kamu pakai baju itu cantik? Jelek, dasar gendut. Mau kemana Ndut? Mana senyum-senyum sendiri lagi kayak orang gila. Mau kemana kamu? Karena merasa kesal sama suaminya, akhirnya istrinya ini memberanikan diri untuk melawan Dan ini pertama kalinya dia ngelawan sama suaminya setelah 5 tahun pernikahan mereka. Bukan urusan kamu ya, aku mau ketawa atau enggak, terserah aku dong. Lagian aku mau kemana juga itu bukan urusan kamu. Mau kamu bilang aku jelek pakai baju ini atau gendut, terserah aku lah, badan-badan aku kok.
Dah, aku gak peduli sama apa yang kamu bilang, aku mau pergi. Hei gendut, kamu mau kemana? Kok kamu pergi? Kamu tahu gak, makanan di rumah ini gak ada. Kamu main pergi aja ya. Hello, kamu lupa ya? Kamu kan yang bilang kalau masakan aku itu gak enak. Terus ngapain aku masak kalau emang gak enak? Masak sendiri Ge. Udah besar juga. Dah, aku mau pergi. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk melawan suaminya dan dia tetap pergi menemui pacar barunya yang dokter ini we. Dan tentu saja si dokter ini perlakuannya sangat berbeda dengan suaminya. Bahkan ketika melihat perempuan ini memakai gaun merah, si dokter ini tersipu dan terpana melihat kecantikannya. Dia selalu memuji perempuan ini dan mengatakan perempuan ini sangat cantik. Kamu benar-benar cantik sayang, aku sangat mencintaimu, aku tidak mau kehilangan kamu. Mas, kamu buat aku malu deh, kamu bisa aja. Setelah makan malam berlangsung, karena udah merasa cinta banget sama perempuan ini, akhirnya sang dokter pun memberanikan diri untuk melamar perempuan ini dan meminta perempuan ini menjadi istrinya. Tapi ternyata si perempuan ini berkata, maaf mas, sebenarnya aku punya suami dan aku gak bisa menerima kamu. Maafin aku mas. Apa? Kamu punya suami? Kenapa kamu gak bilang? Kamu tega banget ya. Aku kira mas bakalan nerima aku apa adanya. Karena merasa ditipu, akhirnya sang dokter pun pergi meninggalkan perempuan ini begitu aja dan dia udah gak mau ketemu lagi sama perempuan itu. Sedangkan si perempuan itu juga meratapi nasibnya, dia menyesali perbuatannya dan dia ingin kembali ke suaminya. Tapi dia juga merasa malu karena udah melawan ke suaminya. Tapi ternyata di rumah setelah istrinya pergi, sang suaminya ini bukannya marah, dia malah takut. Dia takut kehilangan istrinya karena dia ngerasa istrinya udah berani ngelawan, udah gak mau masak. Dia benar-benar takut kehilangan istrinya. Akhirnya karena takut kehilangan istrinya, dia mau memperbaiki semuanya Dia beliin kue buat istrinya, dia bawa ke rumah, dia tungguin istrinya pulang. Dan bener dong, setelah berjam-jam menunggu istrinya, akhirnya istrinya pulang. Di situ istrinya udah mau minta maaf kan. Tapi sebelum istrinya menyatakan maaf, ternyata suaminya udah menyatakan maaf luan Sayang, maafin aku ya. Maafin aku karena selama ini kasar ke kamu. Maafin aku karena bilang makanan kamu gak enak. Maafin aku menyesal sayang. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu itu benar-benar perempuan yang paling aku cintai di dunia ini. Dan kamu adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku ketemui. Mas, aku juga minta maaf ya mas. Aku selama ini belum bisa menjadi istri yang baik. Maafin aku mas. Iya sayang, kita perbaiki semuanya dari awal ya sayang. Ayo kita perbaiki semuanya. Aku berjanji setelah ini aku tidak akan menyakitimu lagi. Akhirnya pasangan suami istri ini pun memperbaiki hubungan mereka. Mereka kembali saling mencintai, mereka melupakan masa lalu mereka dan menatap masa depan yang cerah. Karena hal itu akhirnya keluarga ini jadi keluarga bahagia lagi Dan tentunya yang paling bahagia itu adalah anak mereka, karena anak mereka ini sudah tidak lagi merasakan pertengkaran keluarga. Dia merasakan sangat-sangat dicintai oleh ayah dan ibunya. Ini mereka makan bareng kan. Si suaminya nyiapin makanan buat istrinya Suaminya ini masak. Sayang, ayo makan. Ini aku udah siapin makanan buat kamu. Terima kasih ya mas, kamu benar-benar perhatian. Ya sayang, setelah makan ini kita bakalan pergi ke taman bermain ya. Akhirnya mereka pun kembali menjadi keluarga yang bahagia. Tamat deh.